Saya di sini diamanahi sebagai Kepala Kompetensi Keahlian Multimedia. Ya, wah ininya belum di close. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa kabar semua? Selamat datang para peserta didik baru di SMK Informatika Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Cirebon. Perkenalkan, nama saya Raditya Nuzul Pradana, biasa dipanggil Pak Radit, seperti itu ya. Saya di sini diamanahi menjadi Kepala Kompetensi Keahlian jurusan Multimedia. Nah, nanti yang kalian masuk di jurusan MM pasti bertemu dengan saya ya, seperti itu. Oke. Nah, apa sih MM itu sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Saya kasih door prize kalau yang tahu ya. Isi di grup WhatsApp jawabannya ya, seperti itu. Jangan nyontek di slide berikutnya yang apa saya sampaikan ya. Kalau ketahuan nggak jadi. Oke. MM itu apa sih? Ya. MM atau nih. MM atau multi squad kalau saya bilang di sini. Kenapa multi squad? Karena nanti deh ya. Ada ini istilah lain yang saya gunakan di sini. Oke, nah ini tadi kenapa multimedia? Multimedia yaitu adalah teknik keahlian jurusan yang menggabungkan dan menyajikan teks, suara, gambar, animasi, dan video, seperti itu. Nah, menggabungkan dan menyajikannya dengan apa? Nah, dengan perangkat keras ini nih perangkat keras ini, atau ini laptop ya, atau PC, personal komputer. Nah, itu nanti semua di edit di situ ya. Makanya menggabungkan dan menyajikan dijadikan satu, di mix seperti itu. Nanti baru deh jadi multimedia. Nah, ini tadi kenapa multi squad? Nah, saya ambil dari kata multi, yaitu dari kata multimedianya, yaitu banyak ya. Banyak, media itu ya banyak medianya. Nah, squad itu berarti kelompok. Jadi yang masuk ke jurusan MM mau tidak mau harus sudah punya nama multi squad ya. Nah, ini wajib angkatan 1 2 3 4 itu sudah saya minta untuk membuat. Khusus yang untuk angkatan 4 ini belum ada. Nah, di multi squad itu nanti fungsinya untuk kalian membuat channel ya. Nah, di sini sudah saya tampilkan. Di situ ada yang generasi pertama, generasi kakak kelas kalian yang pertama, itu nama channelnya yaitu multi squad DP ya. Kemudian yang generasi kedua yaitu multi squad Creabilis. Generasi yang ketiga yaitu multi squad M3 ya. Nah, generasi yang keempat nih yang sekarang kelas 12 itu belum satu pun membuat channel. Nah, nanti kalian yang di generasi 4 generasi 5 mohon maaf itu langsung ya, segera sudah dipikirkan. Oke. Nah, nanti apa saja yang didapatkan kalian sebagai peserta didik baru di jurusan MM, yaitu materi pelajaran atau mempelajari tentang desain grafis. Kita akan kulik nanti semua hal yang berkaitan dengan desain grafis. Oke, nah ini tenaga pengajarnya atau pengampu guru
pelajarnya, yaitu ada saya sendiri ya, Raditya Nuzul Pradana, kemudian ada Pak Firmansyah, kemudian ada Pak Saldi Jurnarno, kemudian yang terakhir ada Pak Yayat, seperti itu ya. Semuanya memiliki keahlian produktif. Nah, untuk di MM itu nggak segampang yang teman-teman pikirkan ya. Di sini ya tetap sih ada 3 peralatan yang wajib ada di setiap peserta didiknya yang mengambil jurusan MM. Yang pertama ada hardware-nya ya. Kemudian yang kedua ada software-nya. Yang ketiga ada brainware-nya. Nah, hardware-nya meliputi laptop ya. Laptop ini lebih fleksibel daripada PC. Kenapa? Kalau laptop kan bisa dibawa di tas, kemudian dinyalakan langsung mengikuti pembelajaran. Nah, kalau PC kalian masa saya suruh bawa personal komputer seperti itu ya, yang berat, sudah bawa tas ditambah bawa PC gitu ya, berat ya. Nah, masih mending laptop. Nah, spesifikasi untuk laptop ini saya rekomendasikan ya yang mampu ya. Mohon maaf untuk yang memang belum mampu, kita akan usahakan yaitu dengan fasilitas lab di sini. Akan tetapi karena dalam masa pandemi yang seperti sekarang saat ini, labnya tidak bisa ke sekolah kan, jadi penggunaan lab sangat terbatas seperti itu. Intinya tidak bisa menggunakan lab, jadi ya punten sekali, mungkin bisa pinjam ke saudaranya seperti itu ya. Nah, yang mampu ini saya harapkan bisa memfasilitasi ya hardware-nya, yaitu speknya dari prosesor minimal Core i5 generasi Ivy Bridge atau generasi ketiga ya. Kemudian ada VGA. Nah, ini VGA penting. Kenapa? Karena hubungannya ANA-MM itu dengan grafis. Jadi nggak cukup hanya Intel saja grafisnya, tapi perlu tambahan Nvidia ya, Nvidia. Kenapa saya tidak merekomendasikan AMD? Karena AMD itu kalau yang masih Radeon ya, yang belum Ryzen gitu masih kurang, tapi makanya saya ini kan atau sarankan yang Nvidia. Kemudian RAM-nya itu minimal 4 GB saja ya, 4 GB. Bisa ditambah sih jadi 10 GB, 12 GB, terserah, minimal saya kasihnya 4 ya, seperti itu. Kemudian harddisknya minimal 500 GB. Nah, itulah spesifikasi standar minimum yang diperlukan untuk jurusan MM di sini. Nah, rekomendasi tipenya apa, Pak? Rekomendasi tipenya ada banyak. Di sini saya menampilkan ada Asus, Lenovo, Dell. Ya, Asus, Lenovo, Dell. Nah, tiga tipe ini silahkan dicari nanti ya yang sesuai dengan kemampuannya seperti itu. Saya tidak memaksakan, tapi jika ada ya nggak apa-apa, difasilitasi saja, diusahakan ada. Kemudian softwarenya itu nanti kita akan ada 3, yaitu yang pertama itu dari keluarga Adobe ya, anything, mau Adobe Audition, mau Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop, kemudian Illustrator, After Effects, Animation, Adobe Premiere, all about keluarga Adobe ya, all about Adobe Family seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada Corel Draw. Corel Draw di sini minimal yang X4 ya, Corel Draw X4 minimalnya. Oh ya, tadi lupa untuk yang keluarga Adobe itu minimal yang CC 2014 ya, minimalnya 2014. Kemudian yang ketiga itu nanti untuk yang kelas 10 masih belum ada di tahap ini, jadi ya kalau mau iseng-iseng nyoba sih nggak apa-apa. Yang ketiga itu nanti ada software 3D, yaitu 3ds Max Blender, sama satu lagi itu bukan software 3D tapi software game, nanti ada RPG Maker dan Unity kalau waktunya mencukupi seperti itu.
ya. Nah, softwarenya gimana Pak? Softwarenya nanti bisa langsung datang ke saya atau ke Pak Firman, nanti tinggal minta saja softwarenya, gampang ya. Kalau mau beli ya alhamdulillah seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian yang ketiga tadi peralatan tempurnya yaitu brainware ya, brainware-nya. Yaitu otaknya yang ada di sini. Nah, makanya untuk MM otaknya harus dipakai. Jangan lantas ikut teman-temannya masuk MM nggak dipakai otaknya. Boleh ikut-ikutan temennya tapi ya dipakai otaknya. Nah, yang pertama yaitu yang paling wajib adalah ide kreatif. Kemudian yang paling wajib yang kedua adalah solid timnya, gimana membangun nanti by project, sistem projectnya. Kemudian yang ketiga, nah dari dua tadi itu yang ketiga adalah zero mistake-nya. Yang paling wajib ketiga yaitu zero mistake, tanpa ada cacat. Boleh cacat 0,01% atau 1% aja. Seperti itu. Ya. Kemudian targetnya untuk yang kelas 10 itu mahir ya, 10, 11, 12 itu saya harap itu mahir dan bisa mengimplementasikan yang nomor 2. Yang nomor 2 yaitu bisa mengimplementasi. Percuma belajar desain, belajar animasi di sini, belajar video, belajar fotografi di sini, tapi tidak bisa mengimplementasikannya. Mengimplementasikannya dalam artian apa? Nanti ada materi gimana sih setelah MM di sini tuh apa aja seperti itu ya. Pekerjaannya biasanya seperti itu. Lanjut next ini ya ujiannya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bisa mengimplementasikannya apa? Yaitu untuk berbisnis atau berwirausaha seperti itu. MM itu bisa jadi apa aja. Yang pertama, MM itu bisa menjadi filmmaker ya, jadi sutradara, produser, syuting, produksi film pendek banyak ya sekarang ya. Orang bisa bikin film dengan modal handphone saja ya. Handphone, jadi tidak terbatas alat tapi idenya bagus jadi seperti itu ya. Nah, itu yang saya harapkan di jurusan MM. Kemudian menjadi desainer. Nah, banyak di Cirebon ini, contohnya di Kang Raksan itu berjejer ya, dari lampu merah Kang Raksan sampai Kali Tanjung tuh. Itu berjejer tempat usaha percetakan. Nah, di situ dimanfaatkan. Di situ sudah disediakan tempatnya, kalian punya ide kreatifnya, lempar ke sana, cetak, jual, seperti itu. Menjadi desainer ya banyak, nggak hanya desainer bisa menjual. Nah, kalian bisa ide kreatif, desain logo dan sebagainya seperti itu, ilustrasi dan sebagainya. Kemudian bisa menjadi fotografer ya, karena di MM itu ada yang namanya nanti bikin film. Nah, bikin film itu dasarnya adalah dari fotografi. Nah, fotografi nggak harus punya kamera yang 1D kayak gitu ya, nggak usah. Cukup dengan handphone, kalian tahu teknik dasarnya, insya Allah jadi. Seorang fotografer profesional pun seperti Darwis Triadi itu dikasih challenge foto dengan menggunakan handphone pun hasilnya tidak jauh dengan hasil kamera DSLR-nya yang mahal-mahal itu. Handphone paling mahal ya 10 juta ya. Nah, DSLR bisa lebih dari itu. Oke. Kemudian bisa jadi animator. Nah, bisa jadi animator. Ya, bisa jadi animator, bikin animasi seperti itu. Banyak karya-karya anak Indonesia yang animasinya itu nggak kalah dengan Disney, Pixar, dan sebagainya. Contoh paling konkret yaitu ada di SMA Kudus, SMA RUS yang ada di Kudus. Itu sekolah yang mencetak benar-benar animator dari sana. Ya wajar di sana
eh, ini ya mohon maaf, itunya banyak sumbangan dananya dari perusahaan besar seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu kalian bisa menjadi konten kreator yang sekarang banyak sekali digeluti oleh masyarakat, yaitu punya channel YouTube, bikin vlog, bikin iklan, bikin review. Nanti ada ya channel saya, jangan lupa di subscribe juga. Dan channel ini, channel sekolah. Nah itu, kalian nanti bisa jadi konten kreator hanya bermodalkan handphone. Nah, modal handphone pun nggak cukup tanpa ada dasar tadi dari fotografi. Seperti itu. Gitu ya. Untuk teman-teman atau siswa-siswi yang ada di SMK Informatika mengambil jurusan MM, kurang lebihnya seperti itu. Kata kunci dari saya, MM itu selalu by project. Tanpa project bukan jurusan MM namanya ya. MM itu selalu by project. Camkan itu. Semoga kalian bisa lulus di sini sampai nanti kalian bisa meneruskan cita-cita kalian seperti itu ya. Baik, demikian tadi pemaparan dari saya selaku Kepala Kompetensi Keahlian Multimedia. Mari kita berkreasi bersama di sini. Jangan ada minder atau apapun, kalian bisa tanya ke saya, ke teman-teman yang lain seperti itu. Nanti kita diskusikan bareng, kita bikin projectnya. Gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.